Sebelum pergi beraktivitas, jangan lupa pakai parfum. Alcoja eksklusif parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Jumpa lagi dengan saya Ande Pangeran di channel Archery Boys. Sebelum kita mulai, hari ini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Mau saya ingatkan ya buat teman-teman semua, khususnya customer dan buyer, ya customer dan buyer di seluruh Indonesia. Kalau jual beli bermuamalah khususnya ini ketika jual beli tolong ditanyakan perkara garansi. Kenapa garansi harus ditanyakan? Karena tiap buyer itu punya konsep garansi yang beda-beda. Jadi contoh misalnya, misalnya ada buyer yang garansinya 3 bulan. Dia 3 bulan dia garansi mengganti busur ketika ada yang crack patah, dalam jangka waktu 3 bulan dia ganti busurnya. Ada juga buyer yang 6 bulan garansi, selama 6 bulan ketika ada kerusakan dia reparasi, dia servis, dia benerin. Jadi bukan diganti, kecuali kalau sudah benar-benar nggak bisa diganti dia akan ganti misalnya gitu. Ada yang model gitu. Ada juga selama misalnya 5 bulan garansinya, tapi 1 kali penggantian busur. Jadi beda-beda buyer, beda-beda konsep garansinya. Sistem garansinya beda-beda. Jadi itu satu hal yang mesti teman-teman tanyakan ketika bermuamalah ya. Ketika jual beli tanyakan, ini gimana nih untuk masalah garansi. Ketika ada patah, saya baru pakai 2 hari ternyata patah, apakah diganti atau reparasi atau bagaimana? Nah itu harus diperjelas. Dan ketika diganti datang busurnya, apakah setelah diterima ini juga garansinya 6 bulan atau garansinya seperti yang kemarin mengikuti. Nah ini harus ditanya lebih jelas ya. Jadi karena setiap buyer itu beda-beda ya, jangan sampai semua disamain. Oh di buyer ini begini, buyer ini gini, jangan sampai kayak gitu. Jadi ini untuk edukasi teman-teman. Jadi buyernya juga harus informasikan ya hal-hal yang kayak gini supaya nggak terjadi masalah apapun gitu. Contoh apalagi yang di luar negeri ini soalnya banyak banget masalah. Luar negeri ini kan paling ribet, nggak cuman dari busurnya tapi juga di pengirimannya juga bisa jadi masalah. Masalah garansi itu gimana, itu harus hati-hati, jangan terlalu antusias, terlalu pede, akhirnya malahan nggak dapat apa-apa gitu ya. Oke, untuk hari ini kita ada busur low budget. Jadi untuk busur yang harga di bawah 500.000, saya ngambil bahasanya busur low budget ya. Ini busurnya, contohnya ini dikirimin ada 3 busur ya, ada 3 macam busur, ada 3 buah busur. Terima kasih nih, ini kiriman dari Aromiu, udah ngasih busur ke saya, 3 busur diberikan ke saya. Salah satunya ada yang dijadikan untuk latihan di stable kami Arquest di Jalan Mandor Dembong nomor 1 ya. Ada yang dihibahkan di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen cobain dong busurnya Romeo kayak gimana, yang low, harganya murah itu, low budget busurnya ya, ada di sini. Jadi boleh cobain. Ya, siahnya nih. Oke, di bagian sini ada reinforce, juga ada lilitan ya. Lilitan reinforce untuk perkuat. Oke, ya, di tengahnya ada strip fiber. Di sini nih tuh ya, ada strip fiber. Jadi memang diperkuat ya. Naik ke atas, siahnya pinus ya, dari seratnya kita bisa lihat. Ini tempelan stiker di bagian limbs, lilitannya pakai PE. Oke, benang PE ya. Kalau menurut gue sih kekurangan di sini aja nih ya sebenarnya, tapi ini karakter sih ya, karakter dari penjual. Oke, handle-nya
Handle-nya kulit ya. Oke, kulit nih. Antara kulit kambing atau kulit sapi, tapi yang pasti kulit, bukan artificial, bukan imitasi. Masya Allah, dog bijinya Mekarta. Oke, good. String Dacron standar. Yang Hungary, nah kan. Nah ini loh maksudnya. Nah minusnya ini aja sih. Ini tuh bisa diklet. Ya, bisa dibuang. Aduh sayang Jadi mau jualnya. Tapi ya sudahlah ya. Ini sih sepele sih sebenarnya, tinggal dikletek aja, buka stiker mah gampang, nggak mengganggu performa. Karena basically performa busurnya bagus ya. Nah, siahnya di yang sini ada semacam kayak dibakar gitu ya, kayak dibakar di bagian siah. Oke. Overall finishingnya udah oke banget sih. Ya, apa namanya? Bahan yang dipakai, materialnya, dililit, safety-nya, insya Allah awet busur-busur begini, lebih awet. Siahnya non kontak, untuk yang Hungaria non kontak, jadi nggak ada dogoji ya. Hungarianya nyaman banget dipakainya. Oke, ini aja ya, bagian sini aja kurangnya. Kita cek kurvanya, arrow-nya yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kurva. Ini tarikan panjang nih, 31. Sekarang kita tes yang Turkish. Cek kurva. Oh ya, ini kurvanya ya. Oke, ini kurvanya yang Hungarian ya. Bentuknya ini yang Turkish ya. Busurnya basicnya busur flat. Ini kita tes dulu. Anak panah yang Turkish dulu kita cobain. Handshock dan vibrasi. Wow. Oke, tembakan kedua. Coba lagi. Oke, nggak terlalu. Coba dikendorin dulu ya. Handshock vibrasi. Oke, ada vibrasi. Handshocknya nggak terlalu. Untuk busur flat ini lumayan oke kok. Oke. Handshock vibrasinya. Masya Allah. Oke kok. Untuk busur flat. Vibrasi aja yang ada agak panjang vibrasi. Kick handshocknya nggak ngebagol kayak biasanya. Kalau yang busur-busur flat yang murah meriah biasanya handshocknya kacau. Masya Allah, bagus. Oke, kita cobain yang satunya lagi. Ini yang Hungaria Magyar bahasanya dulu, belum ada knocking point ya. Cuman untuk tes handshock vibrasi nggak ada masalah. Knocking point kita agak naik sedikit di sini. Cek. Wow, ringan. Masya Allah, enak. Nah, ini lebih besar. Handshock vibrasinya lebih besar. Yang ini terus lagi. Ya, lebih panjang. Handshock vibrasi lebih panjang, lebih besar. Ya, tapi busurnya nyaman, lembut banget. Nyaman banget. Ini juga sama yang Hungaria, kita tes. Wow. Ya, handshock vibrasinya lebih berasa di Hungariannya. Kalau Turkisnya handshock vibrasinya lebih kejaga. Ya, ditarikan panjangnya bagus banget. Tapi busurnya lembut. Itu lagi terakhir. Ya. Oke. Lebih terasa di busur yang Magyar untuk handshock vibrasi. Kalau yang Turkish lebih kejaga handshock vibrasinya, tapi ini nyaman daripada yang Turkish. Ditariknya lebih lembut, lebih enak banget gitu ya, lebih lembut.
Nah, habis ini kita coba tes akurasi. Oke, kita cut dulu. Ya, kita tes akurasi. Knocking point-nya masih pindah-pindah karena belum dibuat. Ya, kan pertama. Jarak segini sih kayaknya terlalu dekat untuk ngetes karena busurnya akurasinya bagus banget. Turkis. Allah. Nggak liar, akurasinya bagus. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini satu ada yang pendek. Satu ada yang kuning pendek. Kita coba ini dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Magyar. Tes. Busur Magyar. Hungarian. Wow. Enak. Oke. Wheelbase lebih kecil. Ya, ini tinggal handlingnya aja sih. Kalau enak makainya. Wow. Bagus. Dua-duanya bagus. Cek, nggak dipotong. Ya. Akurasinya dua-duanya bagus-bagus. Bagus. Serius, bagus akurasinya. Ini cuma satu yang out jauh, agak jauh. Nah, ini yang Turkis tadi tembakan awal. Ini juga satu Magyar keluar agak jauh. Jadi cenderung yang Turkis memang apa namanya lebih kejaga dia untuk akurasinya. Forgiving ya. Mungkin ya juga dia nyaman banget, enak banget. Ini akurasinya bagus banget sih kalau menurut gue. Tuh. Ya, 10 meter. Mudah-mudahan nanti kapan waktu gue cobain agak jauh 15-20 meter. Tapi bener apa namanya busurnya ini akurasinya bagus. Yang Turkis sih gue suka banget, walaupun LBS-nya rasanya tuh tumpul gimana ya, rasanya agak tumpul tuh karena lecutan lah ya. Busur flat emang nggak bisa disamain kalau sama busur laminasi gitu ya, nggak bisa. Harganya juga jauh, 500-an sama 2 juta 3 jutaan, jauh banget. Tapi ini untuk flat sih oke banget kalau menurut gua. Tumpul tuh dalam artian powernya emang nggak terlalu yang kenceng banget gitu, enggak. Tapi busurnya oke banget. Recommended banget sih. Kalau untuk pemula sih asik recommended ya. Ya, sebagai penutup kesimpulannya kita udah review 2 busur ini ya. Oke. Magyar, Hungarian dan Turkis kita sudah review keduanya. Ya, basically busurnya oke, recommended, bagus. Kita kasih tahu dulu positifnya ya. Positifnya, gua duduk. Positifnya adalah busur ini satu, harganya murah. Oke. Yang pertama, busur ini harganya murah. Jadi beli juga nggak rugi-rugi amat.
di bawah 500, tapi udah dapat yang kayak gitu. Untuk pemula cukup, untuk medium juga cukup, senior kalau bawa itu nggak malu-maluin amat ya. Basically busurnya bagus, akurasi bagus, handshock vibrasi di Magyar Agea yang agak terasa handshocknya, yang Hungaria agak lebih terasa handshock vibrasinya. Kalau yang Turkish lebih lembut, bukan lembut, nggak ada handshock vibrasi. Justru lembut itu ada di busur Hungarianya. Lembut dalam artian ditariknya tuh ringan gitu, enak ujung ke ujung, flat rata. Kalau yang Turkish lebih kaku, lebih berat. Jadi kalau yang Turkish better carinya LBS-nya agak ringan aja untuk pemula, sekitaran 22 maksimum. 25 lah, 25-an gitu. Jangan terlalu berat. Nah, untuk negatifnya ya kekurangannya busurnya di catnya aja ya. Di catnya yang terakhir udah bagus, cuman contoh ya di bagian sini itu stiker ini sebenarnya nggak perlu sih. Sebetulnya nggak pakai stiker juga udah oke kok. Aslan ambilin spidol deh. Contoh ya sebenarnya ya, daripada pakai stiker, kalau gue boleh kasih masukan sih, kenapa nggak simple aja buat penanda aja kan, supaya dia kelihatan nggak sama. Kalau nggak ada penanda, nggak ada stiker gitu, mungkin nggak ada lukisan, kayaknya nggak mewah ya. Nah, tapi kalau sebetulnya contoh doang. Misalnya kita bikinin aja begini, bintang gitu misalnya. Wow, busurnya gitu ya. Ini kan karya gue aja gitu. Misalnya mah cuma contoh doang, atau bikin bentuk gini seret gitu misalnya, cuman buat biar ada ornamen aja gitu sih. Sebenarnya mah nggak perlu pakai stiker kalau cuman buat ornamen, atau cuman kasih apa ya, bulat terus gini gitu misalnya, pakai spidol itu udah cukup sih kalau menurut gue. Karena stiker nih menurut gue ngeletek. Ini nanti gue keletekin aja sih bisa, cuman emang kalau dikeletekin udah nggak ada stikernya lagi, kelihatannya jadinya busurnya murah gitu, nggak ada apa ya, nilai lebih, atau nggak ada ciri khas. Kalau ini kan orang tahu, oh itu busurnya si Aromyu, yang ada stikernya begini busurnya Aromyu, mereka bisa langsung ngeliat. Cuman masukannya itu tadi, nggak perlu stiker sih, nggak perlu stiker untuk bikin jadi karakter tuh, nggak perlu stiker, karena ini gampang ngelupas stikernya. Negatifnya itu doang ya, kalau nggak suka sama stiker tinggal buka aja sih sebenarnya. Kalau positifnya busurnya udah bagus, akurasi bagus, udah dites jarak sekitar 10 meter, terus ininya juga bagus, apa namanya, handshock vibrasinya juga nyaman, harganya masuk ya. Pokoknya untuk pemula mah oke banget lah ya. Gitu aja review dari saya. Terima kasih buat Bang Effendi Aromyu yang udah mengirimkan busurnya. Semoga makin sukses, makin jaya, makin banyak pembelinya, dan busurnya bisa awet dipakai oleh teman-teman pemanah sejagat raya dunia alam semesta. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Aslan, bye. Oke, alright.